Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Gardo Tambunan dengan NIM 21106111197 akan membahas mengenai pertanggungjawaban perdata dari PT Hawari Indonesia terhadap pencemaran air sungai di Ciujung guna menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah hukum lingkungan kelas H. Begitu kita masuk dalam pelanggaran dilakukan oleh PT Hawari Indonesia. PT Hawari Indonesia atau bisa disingkat dengan PT HI merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di bidang industri berupa industri tekstil dan lembaran kain sintetis dan pengolahan bahan baku tekstil serta proses pencelupan dan pemutihan, pertenunan dan penyempurnaan serta kegiatan usaha terkait industri garmen dan pakaian jadi. Kemudian dalam fakta persidangan terdapat pada putusan nomor 735/PDTGH/2018/PN Jakarta Utara ditemukan bahwa kegiatan usaha PT Hawari Indonesia menghasilkan limbah B3 yakni bahan berbahaya dan beracun yang salah satunya berupa sludge dari ipal yang mengandung logam berat yang terdiri dari arsenik, kadmium, kromium, koper, lead, dan zinc. Limbah B3 yang terkandung dalam sludge tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran air Sungai Ciujung karena sebagian limbah hasil kegiatan usaha tersebut langsung dibuang ke Sungai Ciujung dengan melalui bypass tanpa diolah terlebih dahulu melalui ipal. Lalu selain itu, temukan sludge yang mengandung B3 apabila terkena hujan akan meluber dan mengalir melalui drainase air menuju ke Sungai Ciujung. Sebelumnya, PT HI juga telah dijatuhi hukuman sanksi teguran tertulis oleh Wali Kota Cimahi melalui surat keputusan Wali Kota Cimahi nomor 862/ALH/2012 tanggal 30 Januari 2012 karena tidak melakukan pengolahan air limbah secara optimal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, tetapi atas teguran tersebut tidak dilakukan perbaikan secara maksimal oleh PT HI. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pencemaran air sungai di Ciujung disebabkan oleh pengolahan limbah yang tidak normal sehingga terjadi sebagian air limbah yang melebihi baku mutu mengalir langsung ke Sungai Ciujung. Adapun kerugian yang diderita akibat pencemaran air Sungai Ciujung oleh PT HI ini mencapai 12 miliar rupiah. Selanjutnya masuk ke dalam pertanggungjawaban perdata PT Hawari Indonesia terhadap pencemaran air Sungai Ciujung. Sebagai subjek hukum, PT Hawari Indonesia memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas yang wajib mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan terbatas yang menjalani kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perseroan terbatas yang tidak mengelola sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada sumber daya alam itu sendiri juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk komitmen perseroan untuk ikut serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan itu sendiri maupun masyarakat setempat. PT Hawari Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran, yaitu melakukan pengolahan limbah B3 yang tidak optimal. Pengolahan limbah B3 itu sendiri telah diatur di dalam pasal 59 UU PPLH yang berbunyi 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya. Lalu yang kedua, dalam hal B3 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 telah kadaluarsa, pengolahannya mengikuti ketentuan pengolahan limbah B3. Yang ketiga, dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3, maka pengolahannya diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, pengolahan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, atas pelanggaran tersebut, PT HI terbukti telah melakukan pencemaran lingkungan hidup di daerah perusahaannya dengan pemenuhan unsur pertanggungjawaban mutlak atau strict liability, yakni dengan adanya perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT HI. Lalu adanya kerugian yang timbul akibat dari pencemaran lingkungan hidup tersebut yaitu sebesar 12 miliar rupiah.
dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan, yaitu timbulnya kerugian lingkungan hidup sebesar 12 miliar rupiah yang diakibatkan dari perbuatan pencemaran air di Sungai Ciwidey oleh PT HI. Pertanggungjawaban mutlak sendiri diatur di dalam pasal 88 Undang-Undang PPLH yang berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahannya. Lalu bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku pencemar lingkungan, dan dalam hal ini ialah PT HI, yakni dengan melakukan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang PPLH yang berbunyi, si penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Lalu berdasarkan putusan Majelis Hakim yang meriksa perkara nomor 735/PT3GH/2018/PN Jakarta Utara, PT HI harus membayar biaya ganti rugi sebesar 12 miliar rupiah. Biaya ganti rugi tersebut harus dibayar melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Li Chen selaku Direktur Utama PT HI menyatakan bersedia untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan secara bertahap. Pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 24 Juli 2020 sebesar 2,13 miliar dan sisanya akan dibayar secara bertahap dalam jangka waktu 10 bulan. Pertanggungjawaban perdata yang dilakukan oleh PT HI merupakan bentuk komitmen dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu dalam hal uang paksa, tuntutan penggugat sebesar 50 juta rupiah setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan isi putusan. Namun terhadap hal ini menurut hemat majelis hakim, tuntutan tersebut dinilai terlampau besar apabila dihitung perihal keterlambatan melaksanakan isi putusan. Menurut majelis hakim, dengan mendasarkan pada kepatutan maka besaran uang paksa adalah sebesar 10 juta rupiah dihitung per hari keterlambatan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih.